Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi ketemu lagi sama aku Saskia. Di sini aku bakal mandu kalian selama Tubai ini berlangsung ya. Jadi semoga kalian semangat belajarnya walaupun weekend, tapi keren banget sih kalian udah datang belajar hari ini. Oke, jadi sebelum Tubai ini dimulai, aku bakal bacain dulu SOP-nya ya. Nah, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon sebelum dipersilahkan. Yang kedua, kalau kalian mau tanya, bisa raise hand dulu ya. Terus kalau mau nanya, langsung on mic aja. Nanti on mic-nya kalau udah aku persilahkan ya. Jadi jangan malu-malu kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja raise hand dan tanyain langsung daripada kalian gak ngerti. Nah, tutor hari ini tuh adalah Arkan. Jadi Arkan bakal ngajarin kalian tentang fisika pastinya, yang kalian pasti pusing-pusing banget kan tentang fisika. Oke Arkan, gimana? Udah siap nih? Insya Allah siap. Oke. Yang lain gimana? Kalian udah siap belajar belum? Oke, terima kasih ya reaction-nya. Oke, sekarang kita mulai aja ya belajarnya bareng Arkan. Dan sampai ketemu lagi nanti sama aku. Selamat belajar. Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya pelajaran hari ini. Sebelumnya nih aku mau cek dulu. Udah bisa kelihatan semuanya? Dengan segala coretan-coretanku yang ada di sini? Aman. Aman ya? Oke, sip. Berarti kita bisa mulai sekarang. Oke, halo semua, selamat datang. Namaku Muhammad Arkan Hidayat, tapi kalian bisa panggil aja aku Arkan. Hari ini aku akan menjelasin tentang salah satu materi favoritku ya di TPB ini, yaitu materi tentang kinematika. Kinematika itu adalah suatu studi tentang gerak sih sederhananya. Kita bisa berhubungan sama percepatan, kecepatan, posisi suatu benda, misalkan terus kecepatan saat dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita bakal utamakan untuk istilahnya mengunjungi kembali, mereview beberapa konsep yang harusnya udah kita pelajari bersama Pak Guru kita, dan kita bakal coba buat ngerjain beberapa soal yang dirasa bakal menantang buat kalian terhadap pemahaman kinematika kalian. Oke, yaudah ya kita mulai aja dari pertama. Oke, dalam kinematika kita tuh bakal mengenal sebuah posisi, ya. Sebenarnya tanpa posisi aku dijelasin juga kalian udah kebayang kan posisi itu apa? Posisi itu lokasi sesuatu bisa suatu benda, bisa suatu apalah, sesuatu posisi ketika diukur dari titik acuan. Makanya posisi itu bakal berhubungan banget sama titik acuan. Maksudku titik acuan tuh
contohnya sumbu ya. Misalkan kita punya sumbu Y dan kita punya sumbu X gitu kan. Nah, buat nentuin posisi kita pasti perlu dulu nentuin sumbu awal dulu kan. Ketika kondisi awalnya benda itu tuh ada di mana. Nah, ketika benda itu berubah posisi ke tempat yang lain, itulah yang kita sebut posisi gitu. Posisi ini bisa negatif atau positif, lagi-lagi tergantung kerangka acuan. Bisa aja acuannya misalkan tinggal satu kerangka aja, misalkan di sumbu X, kayak kamu gerak di garis lurus gitu kan. Atau misalkan kita cuma bisa tinjau di sumbu Y juga bisa. Oke, gitu ya kira-kira. Nggak usah berlama-lama. Oke. Displacement. Displacement itu adalah perpindahan ya. Perpindahan itu sederhananya perubahan posisi. Udah itu aja sebenarnya. Perubahan posisi. Misalkan kita punya gini deh. Kita punya sumbu X gitu kan. Kita bergerak sepanjang sumbu X. Misalkan nih aku tuh pertama lagi ada di sini ya kan. Aku lagi ada di sini. Ya aku ya. Nah, terus selanjutnya aku tuh jalan tek ke sana. Itu kan. Dan aku jalan. Dan aku jalan tuh misalkan ini 0 meter ya. Kita anggap tempat aku mulai itu 0 meter dan aku jalan di akhir posisiku 5 meter. Berarti ya sederhananya delta X ku itu ya 5 meter. Gara-gara perpindahanku dari awal sampai akhir itu 5 meter. Cuman ada satu yang perlu kita perhatiin bahwa komponen vektor dari posisi. Displacement ini perpindahan itu dipengaruhi banget sama arah. Ini punya arah displacement itu. Jadi misalkan kalau misalkan aku jalan lagi di sumbu X dan kali ini aku mundur gitu ya. Kali ini aku mundur. Misalkan ini 0, terus ini -5, perpindahannya nggak lagi sama. Ya. Yang tadi gara-gara aku pindah ke kanan, perpindahannya itu ke arah sumbu positif, yaitu kalau misalkan garis bilangan ya ke kanan. Sedangkan sekarang walaupun jumlahnya sama ya, aku cuma 5 meter doang kok. Cuman gara-gara arahnya ke kiri, kita juga harus perhatiin itu. Jadi perpindahanku itu adalah negatif 5 meter. Nah, negatif 5 meter ini kalau mau detail mah ya, dihitung dari posisi akhirku ke posisi awal. Berarti kalau kayak gini -5, -0 kan, berarti -5 meter. Nah, makanya kalaupun ceritanya aku tuh gini ya, misalkan aku lari dari sini ke sini, terus aku lari dari situ ke belakang lagi, terus ke sini jauh lagi. Nah, terus di akhir aku balik lagi ke tempat awal. Perpindahannya berapa kira-kira? Ingat, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Perpindahannya berapa? Ya pasti 0 kan? Gara-gara ya. Nah, gara-gara posisiku di akhir itu 0, ya kan? Ujung-ujungnya aku di 0 juga, nggak berubah dari posisi awal, ya akhirnya 0 juga, 0 meter, gitu kan. Jadi intinya arah perlu diperhatikan, ya. Arah positif, arah negatif, itu harus kalian perhatikan lagi mengolah data dengan perpindahan. Oke, gitu aja. Selanjutnya, average velocity atau kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata itu gini, kecepatan rata-rata itu kayak kita nanya, oke, kita udah punya perpindahan gitu ya. Kita punya perpindahan. Oh, aku pindah 5 meter tadi kan. Cuman kita bisa nanyain satu pertanyaan lagi. Aku pindah 5 meter tuh seberapa cepat sih? Nah, jadi gitu. Jadi intinya kecepatan rata-rata itu adalah seberapa cepat kita berpindah. Atau kalau misalkan dalam rumus, delta X per delta T. Ingat ya, lagi-lagi delta X itu adalah posisi akhir kurang posisi awal. Dan delta T ini waktu akhir kurang waktu awal. Kenapa ada waktu akhir, waktu awal? Kenapa nggak dimulai dari 0 aja gitu ya? Ya siapa tahu aja kita ngitungnya dari detik pertama aku bergerak. Atau mungkin detik kelima aku bergerak gitu kan. Terus misalkan dari detik kelima sampai detik ke-10. Itulah kenapa kita perlu T2 dan T1. Soalnya belum tentu ngambil 0 dari T-nya itu, waktunya itu ya. The algebraic sign, bla 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 bla. Average velocity does not depend on the actual distance of a particle moves, but instead depends on its original and final positions. Kayak yang aku omongin tadi, ini berhubungan sama perpindahan, di mana yang kita hitung tuh cuma posisi awal sama posisi akhir. Sederhana kok, gitu aja. Bla bla bla, graph.
Oh iya, kalau misalkan dalam grafik X versus T, kita punya grafik X, kita punya grafik T ya. T ini waktu, terus X ini perpindahan. Oh enggak, posisi deh, bukan perpindahan. Posisi dalam sumbu X. Kecepatan ini bakal berupa sebuah garis miring. Kenapa begitu? Ya, gini aja. Misalkan nih, aku tuh tadi bergerak 5 meter kan ya, berarti aku ujungnya ada di sini. Nah, bergerak 5 meter itu aku misalkan 3 detik deh. Kita gerak 5 meter 3 detik. Berarti kita tarik garis. Nah, ini. Nah, ini tuh garis yang punya gradien ya kan. Nah, gradien ini tuh sama aja kayak delta X per delta T. Ya. Gradien itu perubahan posisi per waktu kalau misalkan dilihat dari grafik ini. Jadi kalau misalkan kita pengen cari kecepatan rata-rata aku berapa, berarti ini 5/3 meter per detik ya. Dilihat dari 5 di sini dan 3 di sini. Oke, kita lanjut. Average speed. The average speed of a particle during a time interval delta t depends on the total distance the particle moves in that time interval. Oke, speed ya. Kalau misalkan kita pikirin ya, speed itu kelajuan dan tadi itu velocity kecepatan. Padahal istilahnya kedua istilah itu kayak mirip-mirip gitu nggak sih? Tapi buat kelajuan ya, speed ini, buat speed ini kelajuan ya. Ini kelajuan. Itu tuh ada pengaruhnya, ada sesuatu yang ngebedain dia dari kecepatan. Yaitu kalau kelajuan itu dia nggak merhatiin arah. Jadi gara-gara kelajuan itu nggak merhatiin arah, ada beberapa perbedaan yang bakal kita temuin. Oke, kita bandingin ya. Misalkan aku lari dari sini ke sini. Misalkan ini ceritanya aku bolak-balik ya. Aku gerak ke kanan 5 meter. Ya. Terus misalkan aku gerak ke sana berapa ya? 7 meter aja ya. Terus aku gerak ke sini lagi. Berarti 2 meter ya. Nah, 2 meter. Nah, pertama aku harus tanyain dulu suatu pertanyaan. Perpindahannya berapa? Aku asalnya dari sini, terus gerak, terus selama 5 meter ke kanan, terus ke kiri selama 7 meter, terus akhirnya balik lagi ke 2 meter. Dan ini by the way sama aja ya, lurus ya. Ini tandanya aku di posisi awal. Berarti ya kalau di akhir aku ada di posisi yang sama, berarti nggak ada perpindahan kan? Kita tetap stay di suatu tempat yang sama. Berarti perpindahannya itu 0 per detik. Tapi kalau misalkan kita tanyain distance atau jarak ya atau jarak tempuh, kita bakal dapat hasil yang beda. Sederhananya distance itu ya seluruh jarak yang kita tempuh, seberapa jauh jalan yang kita lalui itu. Nah, berarti kalau kayak gini, kita bisa lihat ya, aku jalan 5 meter, ya kan? Terus aku jalan lagi 7 meter, terus aku jalan lagi 2 meter. Nah, itu semua dihitung kalau misalkan distance, kalau jarak tempuh itu dihitung semua. Makanya nggak pengaruh mau ke kanan, mau ke kiri, pokoknya dijumlahkan semua. Kalau distance itu. Jadi kalau di total kita punya 5 tambah 7 itu 12 ya. 12 ditambah 2 14. Kita punya distance banyak 14 meter. Oh iya, by the way, ini kok aku meter per detik sih. Meter ini harusnya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau misalkan perpindahan itu dipengaruhi arah, kalau misalkan jarak tempuh itu enggak dipengaruhi arah. Gitu. Nah, berhubungan sama ini, average speed ini kita pakai jarak tempuh. Kita bakal pakai jarak tempuh. Ingat ya, jarak tempuh bukan perpindahan. Bukan perpindahan, itu pengaruh banget. Jarak tempuh. Ya, contohnya oke lah, kita bisa cari kecepatan dan kita juga bisa cari kelajuan dari case yang kita ambil tadi ya kan. Oke, kita coba lah ya. Kita bakal kelihatan ini perbedaannya di mana. Oke, kita tahu kalau misalkan kecepatan rata-rata itu rumusnya delta X per delta T ya kan. Delta X ku 0. Delta T, oke.
kita anggap aku tuh gerak selama 10 detik ya. Aku gerak selama 10 detik. 0/10. Berarti, nggak cukup. Berarti untuk V average-ku, kecepatan rata-rataku itu 0, gara-gara perpindahannya 0. Sedangkan kalau misalkan kita cari ini ya, speed, kelajuan, hasilnya bakal beda. Speed average equals total distance. Jangan lupa kita jalan selama 14 meter tadi ya, terus dibagi 10. Berarti 1,4 meter per detik. Gitu perbedaannya. Speed pakai jarak tempuh, di mana arahnya nggak dihitung. Kalau misalkan velocity, itu kita pakai perpindahan. Gitu kira-kira. Nah, instantaneous velocity. Kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat, kita udah mengenal tadi kecepatan gitu kan. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu tempuh gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tanyain ke diri kita lagi, kalau misalkan waktu tempuh itu kita kecilkan sekecil-kecilnya sampai seolah-olah sesaat, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kita dapat kecepatan sesaat, yaitu kecepatan pas saat itu juga. Pas kita tinjau benda itu lagi bergerak, ya. Nah, di kenyataan itu bisa kita tuangkan dalam pernyataan ini. Limit delta T mendekati 0 untuk fungsi delta X per delta T. Artinya, delta T ini mendekati 0. Delta T itu adalah jumlah yang angka yang kecil banget, kecil-kecilnya kecil, sampai kita harus pakai limit buat itu. Kita bisa nyatakan ini juga dengan itu dx dt. Dx dt ini turunan pertama dari posisi. Ya, jadi posisi sama kecepatan itu benar-benar berhubungan. Kalau misalkan kalian punya persamaan posisi ya, misalkan xt, persamaan posisi terhadap waktu, misalkan kita punya, aku ngasal aja ya, 4t pangkat 3 ditambah 2t kuadrat ditambah 5t, terus 3 ya. Nah, dari persamaan posisi ini, kita tahu kalau misalkan kecepatan itu turunan dari posisi ya kan. Ya udah, berarti kita turunin aja kan. Berarti Vt langsung aja ya. Kalian udah tahu kan cara nurunin. Berarti kalau gitu 3 kali 4 itu 12, T-nya pangkat berkurang 1 jadi 2, terus 2 kali 2 4, T-nya pangkat berkurang 1 jadi 1, terus 5T 1 kali 5 5, terus T-nya pangkat 1 kurang 1 0. Terus ini nggak kita hitung. Nah, ya kan? Kita udah dapat nih kecepatan sesaat cuma dengan mengetahui posisinya dengan cara diturunkan gitu. Jadi begitu kalian lihat persamaan posisi, kalian harus langsung waspada. Bisa nggak kita turunin? Atau mungkin kita butuh kecepatan nggak nih? Oke, kalau kita butuh kecepatan, langsung kita turunin aja gitu. Gitu ya. Terus ini pernyataan, speed is the magnitude of instantaneous velocity. Dengan kata lain, kalau misalkan kecepatan sesaat itu negatif atau positif seberapa besar itu speed, itu kelajuan. Ya, misalkan min 5 meter per detik, besarnya berapa? 5 meter per detik, ya kan? Jadi seolah-olah kecepatan tapi tandanya dihilangin gitu speed itu. Oke, kita lanjut ya. Intermezzo. So, apa bedanya antara kecepatan dan kelajuan? By the way, ini gambar serem banget. Sempat kaget aku pas pertama lihat. Ya dah, anyway. So, apa bedanya antara kecepatan dan kelajuan? Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira? Silakan. Kalau ada yang mau bicara, silakan aja. Aku mau coba deh, Arkan boleh. Oke, boleh, nice. Jadi dari yang udah tadi diajarin, kalau menurut aku kecepatan itu tuh besaran yang lihat arahnya. Kalau kelajuan tuh nggak lihat arahnya. Betul, itulah satu hal yang paling penting yang perlu kalian perhatiin ketika ngebedain kecepatan dan kelajuan. Gitu ya. Kecepatan itu lihat arah dan kelajuan itu nggak lihat arah harusnya. Nggak lihat arah. Nah, gara-gara kecepatan nggak lihat arah, kecepatan itu lihat arah, kita berhubungan sama perubahan posisi. Posisi
Gara-gara posisi itu dipengaruhi arah juga ya. Terus kalau misalnya kita kelajuan berarti kita berhubungan sama distance atau jarak tempuh. Gitu guys, gitu. Oke, ya oke, makasih ya. Helena bukan? Helena ya? Iya. Oke, makasih atas tanggapannya. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Average acceleration. Oke, kalau misalkan kalian masih ingat kecepatan rata-rata, di mana itu perubahan posisi per waktu, kalian juga pasti nggak bakal kesulitan dengan menentukan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ya perubahan kecepatan per waktu, gitu tuh. Perubahan kecepatan per waktu, gitu aja. Kalau misalkan yang namanya average itu biasanya dihitung kecepatan akhir, ya V2, terus kecepatan awal, dibagi jangka waktunya, T2 min T1. Sama aja sih, sama aja kalau sama kecepatan rata-rata, cuman bedanya kita pakai kecepatan, perubahan kecepatan ya. Kalau di sini. Lanjut. Instantaneous acceleration, percepatan sesaat, sama aja nih kelihatannya. Ini sama aja. Teknisnya dengan cara nurunin sesuatu fungsi gitu kan. Kita udah tahu kalau misalkan nurunin fungsi posisi dx dt itu hasilnya kita bakal menghasilkan vt ya, kecepatan. Nah, kalau misalkan kita turunin lagi nih kecepatan, apa yang kita bakal dapetin? Ya percepatan. Itu. Jadi caranya dapat percepatan itu kita bisa dapat dari menurunkan kecepatan terhadap waktu. Ya. Terus gara-gara V ini kita bisa nyatakan lagi dengan dx dt. Itu kita bakal bisa menghasilkan d2x dt2. Artinya percepatan itu turunan kedua dari posisi. Jadi misalkan kamu punya fungsi posisi, contoh aja lagi ya. Kita punya fungsi posisi yang sederhana aja d4t pangkat 3. Terus kita turunin sekali, kita bakal dapat kecepatan 12t pangkat 2. Ya kan? 3 kali 4 12 t pangkat 2. Terus kalau kita turunin sekali lagi, kita bakal dapat percepatan. Tinggal diturunin. T24t. Itu. Aplikasinya nanti kalian bakal lihat di soal-soal. Constant acceleration. Percepatan konstan. Ini jadi salah satu topik yang benar yang kita fokusin di bab ini ya. Dan berikut adalah persamaan-persamaan yang biasa kita lihat di soal-soal yang bakal kita kerjain. Menurutku yang dari sini nggak akan terlalu banyak yang dipakai sih, paling cuma 3. Yang paling kulihat ini, sama ini. Kita nggak bakal turunin semua ini secara manual, kita bakal cukup tahu aja dulu rumusnya kayak gini. Soalnya lama itu lumayan nurunnya. Dan kita bakal lihat penerapan rumus ini di di soal-soal selanjutnya. Kita lihat ya, mungkin kita perlu jelasin beberapa. V, kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Terus yang kedua itu X min X0 ini sama dengan perpindahan ya. Itu tuh V0 kecepatan awal dikali T ditambah setengah dikali percepatan dikali T kuadrat. Terus yang ini V kuadrat kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2A dikali perpindahan. Itu. Nanti juga bakal terbiasa kalau misalkan ngerjain banyak soal. Free fall acceleration. Free fall acceleration gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu kita berhubungan sangat erat dengan adanya gravitasi. Ya. Ketika kita menjatuhkan suatu benda itu ya kita tahu kalau benda itu pasti bakal ke bawah kan. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu? Yang menyebabkan ke bawah itu ini. Percepatan gravitasi sebanyak 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasanya kalau misalkan di soal kita bakal nganggap sumbu Y positif atau ke atas itu sebagai positif ya. Sedangkan benda-benda jatuh pada ke bawah ya kan. Benda-benda jatuh pada ke bawah. Berarti arah percepatannya pasti negatif. Makanya kita selalu pakai negatif G dalam mengerjakan soal-soal gitu ya. Terutama soal-soal yang melibatkan sesuatu yang dilempar ke atas. Kalian pasti bakal pakai negatif G sebagai percepatan dari benda itu. Oke, lanjut ya. Latihan soal. Ini ada latihan soal yang lumayan advance menurutku.
Lihat aja titiknya 3 dan kamu tahu kalau misalkan di titik 3 di holiday itu berarti wah mantap. Tapi mungkin kita bakal coba dulu ya. Kita bakal coba dulu. Anyway, you drive on Interstate 10 from San Antonio to Houston, half the time at 55 kilometers per hour and the other half at 90 kilometers per hour. On the way back, you travel half the distance at 55 kilometers per hour and the other half at 90 kilometers per hour. Oke, kita ambil data dulu ya dari pernyataan itu tadi. Kita ceritanya traveling dari San Antonio ke Houston. Kita anggap San Antonio itu misalkan A dia. Terus Houston itu kita anggap B. Di kasus pertama, katanya tuh half the time at 55 km per hour and the other half at 90 km per hour. Maksudnya, istilahnya kan kita pasti ada durasinya kan. Dari awal sampai akhir itu ada durasinya. Nah, buat durasi pertama, setengah dari durasinya, kita traveling dengan kecepatan 55 km per jam. Tek gitu kan. Nah, terus sesudah setengah dari waktu tempuh kita ngubah kecepatan. Asalnya 55 jadi 65 km. Oh, sorry, bukan 65, 90. 90 km per jam. Nah, ya. 90 km per jam. Oke. Terus gara-gara ini half the time gitu ya. Ini maksudnya setengah waktunya tuh kita pakai 55 km per jam dan setengahnya lagi kita pakai 90 km per jam. Berarti kita bisa anggap bahwa waktunya untuk yang ini kita anggap T/2. Soalnya setengah dari waktu tempuh yang kita ambil. Dan buat yang ini juga, yang pas kita traveling dengan kecepatan 90 km per jam, kita juga bisa pakai T2 sebagai waktunya gara-gara setengah dari waktu total. Oke, itu baru kasus pertama. Kasus kedua itu on the way back you travel half the distance at 55 km per hour and the other half is at 90 km per hour. Berarti asalnya kita dari Houston, terus balik lagi ke San Antonio. Kali ini jaraknya seimbang antara sorry ya, nggak bisa lurus. Jaraknya seimbang antara San Antonio sama Houston. Maksudnya, pertama kita berjalan dengan 55 km per jam. Ya, selagi balik nih ya. Pertama di sini kita pakai 55 km per jam. Terus di sini kita pakai berapa katanya? 90 km per jam. 90 km per jam. Ya gitu. Terus gara-gara kita bagi dua ya waktunya itu jaraknya. Kita anggap jarak dari sini ke sini itu D/2 dari total jarak D. Gara-gara ya tadi half the distance. Setengah dari jaraknya tuh kita tempuh dengan kecepatan masing-masing. Oke, pertanyaannya from San Antonio to Houston, what is the average speed? Oke, berarti kita nyari kecepatan rata-rata dari San Antonio ke Houston. Berarti kita anggap aja VAVG 1 dia. VAVG 1 itu berapa? Oke, aku perlu ingat-ingat lagi. Apa yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu ya perpindahan dibagi waktu kan? Perpindahan dibagi waktu. Delta X maksudku. Mana? Delta X per delta T, gitu ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kita tahu perpindahannya dan kita tahu waktunya, kita bisa nemuin kecepatan rata-rata. Oke lah, mungkin ya. Kalian lihat ini data-datanya masih agak kurang jelas, tapi masih tetap ada yang bisa kita cari di sini. Kita masih bisa cari jarak dari sini ke sini, dan kita masih bisa cari jarak dari sini ke sini. Gitu. Oh, gimana caranya? Ya gini aja. Ingat kan kalau misalkan V itu sama dengan S per T, di mana S itu jarak dan T itu adalah waktu. Ya udah, berarti cara nyari jarak itu kita sebut ini D1 dan kita sebut ini D2 ya. Pertama kita nyari D1 dulu. D1.
D1 itu adalah, kalau misalnya kita hitung, ingat ya, S itu sama dengan V dikali T. Kalau ini berarti kecepatan dikali waktu. 55 dikali T per 2. Kita bakal dapat untuk D1 itu 55 per, sama dengan yang ketinggalan lagi. Bentar. D1 pen sama dengan 55 per 2 T. Oke. Nah, sekarang kita cari D2. Buat nyari D2 itu berarti sama aja kayak tadi. Kita punya kecepatan yang beda sekarang. Berarti 90 dikali T per 2, jarak waktu tempuhnya T per 2. Berarti kita punya, berapa kan ya? Ya, 45 T. Gitu kira-kira. Oke, kita udah tahu kalau misalkan jaraknya itu, yang pertama kita punya D1 dan kita punya D2. Buat V average, kita butuh delta X per delta T, jarak perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kalau begitu, kita langsung tulisin aja ya. Kita langsung tulisin aja yang tadi, D1 sama D2. Soalnya jarak total dari A ke B itu sama aja kayak kita ngejumlahin jarak ini dan jarak ini. Jarak A ke tengah, terus dari tengah ke B. Ya udah kita jumlahin aja. Kita punya 55 per 2T, ya, yang D1. Terus kita juga punya jarak 45T per T. Ada yang bisa kita coret? Ya ada, ini. T-nya kita bisa coret semua. Oke. Ya, kalau udah kayak gitu ya langsung kita kerjain aja ya kan. Hasilnya bakal jadi 55 per 2 ditambah 45. Sama dengan, kita samakan penyebut, 55 ditambah 90. Itu, kalau 55 tambah 90, ya benar ya? Ya, 55 tambah 90. Itu 145 per 2. Dan hasilnya kita bakal dapat 72,5 km per jam. Gitu. Ya, udah beres. Itu buat yang A. Menurutku ini soal lucu banget loh. Lucu banget. Soalnya aku tuh kesulitan pas pertama ngerjain. Soalnya aku tuh terfokus gara-gara aku nggak tahu T-nya berapa. Padahal mah ini T tinggal dimasukin, akhirnya kecoret semua. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu nilai, walaupun ada nilai yang nggak diketahui, coba aja dulu dicolokin, dimasukin ke dalam rumusnya dan mudah-mudahan aja ketemu. Kali ini kita ketemu, yaitu hasilnya 72,5 km per jam. Gitu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini lumayan banyak soal materinya. Saya mau nanya. Ya, boleh. Itu yang apa? What is your average speed kan ini? Betul. Tapi kalau dilihat di apa yang soal-soal selanjutnya nanti ada what is your average velocity. Nah, itu aku kurang ngerti kayaknya. Coba. Oke, makasih buat ngingetin itu ya. Nah, buat ini tuh kita nemu kasus di mana average speed sama average velocity-nya itu sama. Soalnya kita berakhir di A dan kita berakhir di B. Technically ya, kalau misalkan kita dari awal ke akhir, jaraknya masih sama kan? Jarak sama perpindahan tuh masih sama. Jadi kalau misalkan buat yang ini case-nya masih masih sama lah. Tapi oke, aku kayaknya agak slip di bagian situ, makasih udah ngingetin. Kalau kayak gitu, tapi rumusnya tetap sama ya. Rumusnya masih tetap sama. Kita lihat jarak dari awal sampai akhir, terus kita bagi waktu. Mungkin kita cuman perlu ngerubah beberapa simbol aja di sini. Ini harusnya speed, average speed. Ya gitulah. Kita tinggal ganti itu. Oke, ini speed. Ya gitu kira-kira. Itu ya. Oke, makasih ya. Oke, makasih banyak juga udah ngingetin. Kalau nggak ngingetin bisa nyasar terus aku tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B. From Houston back to San Antonio, what is your average speed? Dari Houston balik ke San Antonio.
kayaknya agak sempit ya. Mungkin kita bisa itu apa tuh namanya, pindah ke page selanjutnya. Mudah-mudahan aku masih ingat detailnya apa. Kita ada San Antonio, terus kita ada Houston, terus katanya tuh half the distance ya. Berarti dari sini ke sini. Nah, terus kita ditanya kelajuan rata-rata dari B ke A. Kita balik lagi. Dan di sini case-nya sama. Di sini half the distance, berarti D per 2. Jaraknya dibagi 2. Terus ini jaraknya dibagi 2 juga. Terus kecepatan pertama tuh apa ya? 55 sama 90. 55 sama 90. 55 sama 90. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Oke. Yang ditanya average speed dari B ke A. Average speed itu dihitung dengan jarak per waktu. Ya. Berarti kalau di sini kita bisa ngitung jarak keseluruhan, terus dibagi waktu kita menempuh tempat ini dari B ke A. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa cari tahu satu-satu informasinya. Kita bisa cari tahu informasi seberapa lama kita traveling selama 55 km per jam. Terus kita juga bisa cari tahu